Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian semua? Kembali di channel Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Red Light, dirilis pada tahun 2012. Film ini akan mengungkapkan beberapa penipuan yang dilakukan oknum-oknum yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit lewat trik, sehingga dirinya mengklaim mempunyai kekuatan natural. Tanpa banyak spoiler, langsung saja pasang handset Anda, kencangkan katok pacar Anda. Cekicro. Kita akan diperlihatkan dua orang yang sedang mengendarai sebuah mobil. Dia bernama Margaret. Dia adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang paranormal dan ditemani oleh asistennya yang ahli ilmu fisika bernama Tom Beckley. Ini bebengok wajahnya. Aktivitas mereka berdua keliling mencari sebuah kebenaran sambil belajar untuk mengungkapkan ilmu gaib. Ada sebuah penjelasan dari ilmu tersebut. Margaret? Margaret dan Tom diundang di sebuah rumah yang katanya di rumah itu diklaim ada setannya, sehingga semua penghuni di rumah tersebut merasa ketakutan dan mereka ada rencana pindah dari rumah tersebut. That's it. Did you hear? I mentioned we hadn't slept a wink in days. Pada sebuah adegan ini ada seorang perempuan yang diundang. Dia mengaku dirinya paranormal, yang mengaku dirinya bisa berkomunikasi dengan makhluk jahat atau roh jahat yang ingin membantu keluarga tersebut dan ingin membuktikan di sana ada hantunya atau tidak. Dan Margaret pun diminta untuk melakukan pengusiran terhadap roh itu, yaitu dengan ritual pemanggilan arwah, yang dimana dengan ini langsung direkam oleh Tom yang membawa sebuah perangkat alat perekam guna untuk melakukan penyelidikan mereka. Isn't that right, Sarah? You took so... I'm Tom. I'm a physicist. If you wanna... Mereka memulai ritual tersebut dengan duduk melingkar sambil berpegangan tangan. Saat mereka sudah membacakan mantranya, si paranormal mulai bergetar dan meja tersebut mulai ikut bergetar dan mulai terangkat. Yang lain menjerit kecuali Margaret dan si Tom. Setelah selesai melakukan ritual, Margaret melakukan percakapan persuasif kepada anak bungsunya dan akhirnya terungkap bahwa sebuah bunyi kedoran lemari terdengar. Ternyata dilakukan bocah tersebut atas permintaan kakak tertuanya. Julia. Terungkap alasannya kenapa dilakukan, karena anak-anak mereka ingin pindah yang dekat dengan Alfamart. Karena orang tua tidak mau pindah, mereka pun bekerja sama untuk membuat skenario yang menakutkan agar orang tua mereka tidak betah dan mau diajak pindah. Saat pertemuan kuliah, Margaret pun menjelaskan bagaimana cara paranormal meja bisa melayang, dan itu langsung diperagakan langsung oleh asistennya. Dengan menempelkan kedua tangannya di tepian, Tom pun mengganjal satu kaki meja sehingga menjadi terangkat seolah-olah meja tersebut terbang. Dibutuhkan meja yang ringan dan ruangan yang gelap dan lain-lain sebagainya. Cara untuk dilakukan oleh paranormal agar triknya tersebut tidak diketahui. Waktunya berlanjut, kita akan diperlihatkan paranormal terkenal yang sudah lama menghilang sekitar 30 tahun dan akhirnya nampak kembali. Namanya Simon Silver. Ini wajah orangnya. Simon Silver ini tidak bisa melihat, dia memang buta mulai dari ia lahir. Simon mengatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan di luar batas kemampuan manusia rata-rata seperti telepati, kekuatan pikiran dan menyembuhkan penyakit, dan serangkai membengkokkan alat yang berbentuk besi yang biasanya dilakukan oleh master limbat.
Mendengar kabar itu, Tom pun langsung kaget dan Tom pun berpikir akan membuka triknya agar menjadi peluang untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada seorang yang mempunyai keajaiban, karena sebagian dari mereka hanya menggunakan situasi agar bisa mendapatkan uang. Tom pun memberitahu Margaret, tetapi dia nampak enggan berurusan dengan si Simon Silver karena Margaret pernah berurusan malah justru membuat anaknya jatuh sakit. Entah tidak tahu apakah Simon ini memang benar-benar mempunyai kekuatan gaib atau hanya seorang penipu saja yang mempunyai trik. Margaret pun menegaskan agar Tom jangan melakukan itu agar hal-hal buruk tidak terjadi kepada hidupnya nanti. Who think we can't figure them out. The ones who really think they have some kind of power. Singkat cerita, pada adegan ini akan diperlihatkan Margaret sedang memantau seorang yang lagi melakukan penyembuhan yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan kekuatan yang dimilikinya, di mana salah satu mahasiswa dari Margaret dan Tom yang bernama Sally ini parasnya untuk membantu. Sehingga Margaret meminta bantuan kepada polisi dengan gelar popularitasnya yang dimilikinya untuk bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menangkap si penyembuh karena dianggap telah melakukan penipuan, di mana bertiga masuk di ruangan kontrol untuk menyelidiki karena mereka telah melakukan penipuan. Saatnya ditayangkan seorang pemuda yang bernama Leonardo Palladino. Sang penyembuh sama seperti seorang yang melakukan trik hipnotis. Leonardo pun menggunakan kata-kata yang jelas, tegas, dan teratur sehingga membuat audiens menjadi konsentrasi, hanya berfokus kepada suatu objek atau satu titik, yaitu dirinya. No, Leo, stop touching his chest. Menurut riset saya sendiri di channel Rat and Film, trik ataupun teknik yang dilakukan Leonardo ini sebuah gabungan misdirection, sugesti, NLP atau Neuro Linguistic Programming, bahwa dirinya sudah ahli, nampak terlatih dan di bidang ini yang membuat semua audiens menjadi percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan. Yang paling sangat spesial dari kekuatannya itu, Leonardo menyatakan dirinya memiliki kekuatan yang bisa melihat seorang dengan menyebut nama, alamat, dan penyakit yang dideritanya dari seorang tanpa harus dia menyentuh dan melihat identitasnya atau daftar riwayat penyakit tersebut. Saat manggung dirinya di sebuah acara, Tom pun yang ahli fisika sudah berada di sana dan sudah siap dengan beberapa alat elektronik yang dimilikinya. Salah satu alat penangkap frekuensi yang akhirnya terungkap sebuah fakta yang sangat bagus, bahwasanya di belakang Leonardo memiliki asisten, di mana asisten tersebut memiliki sebuah data beberapa daftar nama, riwayat, dan penyakit semua penonton. Sehingga saat Leonardo ditanyakan, dia sudah menyebut semuanya karena sudah mendapatkan instruksi dari asistennya yang lewat handset di telinganya. Sungguh sangat luar biasa sekali. 423 Wilbur. Saat dirinya memberikan sebuah pertunjukan di sana, sudah ada pihak berwajib dan krunya, sehingga trik ini dan penipuan ini terungkap dengan penyelidik Tom dan Margaret dibantu pihak berwajib. Saat Margaret dan Tom berada di kampus, datanglah sahabatnya yang juga berkecimpung dalam bidang membuka sebuah trik dari paranormal. Namanya Paul. Ini wajah tuanya. Paul pun bertanya tentang kasus yang diselidikinya, di mana subjek mengatakan dirinya memiliki kemampuan membaca pola pikiran seseorang atau biasa disebut dengan telepati. Dan itu langsung dibuktikan oleh Paul saat dirinya menebak sebuah kartu dengan mata tertutup dengan menyatakan subjek yang benar. Cross. Square. Seorang Margaret tidak mudah percaya karena dirinya sudah ahli pembongkaran yang sudah lang-lang buana. Margaret pun tidak mudah percaya, di mana dia mendemonstrasikan sendiri. Dan Margaret pun membuktikan bisa juga menebak kartu yang dipegang oleh Paul.
Ternyata Margaret bisa menebak triknya dengan sangat mudah dan simpel, yaitu dengan kacamata yang digunakan oleh Paul sendiri. Pada saat itu Paul langsung kena mental. So why'd you hold the card up to the light? So you wouldn't think. Try taking them off first. Di sebuah pertunjukan, Margaret Morsill diundang di sebuah acara talk show, yaitu 3 orang yang pro yang sedang melakukan perdebatan Simon. Dan termasuk dari 3 salah satunya teman terdekatnya yang meyakini bahwa ilmu seperti ini tidak bisa dijelaskan di dunia ini dengan ilmu pengetahuan. Yes, sensitives who are imposters. Di sebuah talk show tersebut, Margaret dicerca dengan beberapa pertanyaan seolah sedang dikeroyok oleh 3 orang tersebut termasuk presenternya. Sehingga Margaret memiliki wall out, sehingga pada saat Tom dan Sally menonton merasa gregetan. Get out of there. Now, he's got to be in on it. He's in on it. Tom pun sudah merasa kesal, dan pada saat itu Tom pun datang di sebuah pertunjukan Simon, berinisiatif dan nekat datang sendirian ke gedung pertunjukannya Simon dan membawa alat serupa, yaitu frekuensi, untuk mengungkapkan trik Leonardo. Simon sendiri mengawali sebuah pertunjukan dengan melakukan sebuah penyembuhan terhadap orang sukarelawan yang katanya mempunyai penyakit tumbuh daging jadi yang terdapat di dalam organnya, dan saat itu Simon mengoperasinya dengan tangan kosong dan bisa menebus kulit dan kembali seperti semula, sehingga alhasil membuat semua audiens bersorak-sorak. Saat Tom mengaktifkan alat frekuensinya, Simon langsung melihat ke atas seolah-olah dia tahu ada seorang di ruangan kontrol. Pada saat itu juga terjadilah sebuah ledakan elektronik yang membuat seluruh audiens dan Tom terkejut. Setelah itu Tom pergi ke rumah Margaret, namun sesampainya di rumah Margaret sudah tidak sadarkan diri, sehingga Tom melarikan ke rumah sakit. Entah apa penyebabnya, sehingga Tom berinisiatif, pasti ini ada hubungannya dengan Simon Silver. Tak ingin berlarut-larut dengan kesedihan, Tom kembali beraktivitas mengajar di kelas untuk menggantikan Margaret, sehingga saat mengajar Tom mendapatkan telepon yang tidak bersuara. Namun pada tiba-tiba ada seekor burung gereja yang menabrak kaca, sehingga membuat Tom semakin kepikiran dan meyakini terhadap sains, sehingga muncullah ketakutan yang dimiliki Simon. Supernatural. Tak cukup sesampai dari itu, Tom pun mendapatkan kabar bahwasanya Margaret telah meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. Tak tinggal diam, Tom pun mendatangi Leonardo untuk menanyakan informasi tentang Simon, karena akhir-akhir ini terjadilah keanehan. Namun perlu diketahui, Leonardo ini bekas murid Simon, karena Tom curiga Simon telah menemui Leonardo untuk mencari informasi Margaret dan dirinya, termasuk kasus metode penyembuhan yang terungkap. You've got no idea what you're getting yourself into. Tom pun mulai curiga, berasumsi bahwasanya Simon telah menaruh alat deteksi dan alat peledak yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dengan maksud lain, Simon memasang sebuah jebakan untuk menggagalkan rencana pembongkaran pertunjukannya. Hari demi hari, Tom pun mulai cemas dan merasa ketakutan karena dirinya diteror. Karena sendirinya merasa mengalami sebuah momen langka yang hampir menabrak pejalan kaki yang berperilaku aneh, dan bermimpi didatangi oleh Simon Silver. Namun saat dia bangun, rumahnya sudah berantakan dengan sendirinya. I'm sorry. Tak lama kemudian, Tom pun melihat TV yang mengabarkan Paul akan membuktikan atas kebenaran Simon Silver, di mana Tom langsung mendatangi Paul agar dirinya bisa diterlibatkan di acara tersebut untuk membuktikannya. Kabar itu langsung viral di jagat raya. Pembawa berita menjelaskan tes ini telah disetujui oleh semua pihak di lembaga terkait, di mana ujian tersebut akan dilakukan secara formal dan profesional, dan dimulai dengan alat deteksi canggih yang disediakan dan cairan kimia yang bisa beraksi dengan energi
dan semua barang yang akan digunakan sudah dicentang dan kode nomor agar tidak bisa ditukar saat pengujian berlangsung. Namun anehnya saat itu lampu berkedip, entah itu tokennya habis atau memang ada juri kebetulan lewat. Tes pertama Simon harus memotret tanpa menyentuh kameranya dan menggunakan silinder besi yang diklaim mampu menghantarkan energi kepada tubuhnya kepada kamera tersebut. Tes kedua lagi-lagi Simon berhasil membuat para penguji bingung dengan demonstrasi netral banding atau ilmu limbat dengan sebuah pemikiran yang biasanya kita lihat aksinya Master Limbat. Following a more relaxed protocol, Silver was allowed. Pada tes ketika Simon pun menunjukkan kemampuannya yaitu dengan memicu sebuah air yang membelok di saat tangannya didekatkan. Entah ini menggunakan elektrikal atau memang tubuhnya benar-benar sehingga membuat semua penguji tidak bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada saat itu. Saat Tom menyaksikan pertunjukan tes tersebut membuat Tom mengetahui apa yang dilakukan sehingga dia lebih tertarik tes terakhir, yaitu tes telepati di mana Tom bersama muridnya melihat kembali rekaman tersebut saat Simon melakukannya. Namun pada tes telepati ini Simon harus menebak angka yang dipilih oleh sukarelawan, di mana Simon dan sukarelawan ditempatkan di suatu ruangan yang berbeda. Setiap angka yang dipilih oleh sukarelawan ternyata mampu ditebak oleh Simon dengan benar tanpa celah sedikit pun. Tom pun terus memerintahkan muridnya untuk menyelidiki, namun dirinya akan pergi ke sebuah teater yaitu tempat pertunjukan akhir Simon, di mana pertunjukan terakhir Simon akan menunjukkan sebuah aksi spektakuler yaitu dengan terbang di udara. Sama seperti pesulap David Copperfield American Magician 1958, Simon ternyata benar-benar terbang dengan pantulan cahaya dari belakang yang membuat para audien tidak bisa melihat jikalau Simon terbang dengan bantuan alat travel atau ada sebuah alat tali. Tom pun saat berada di tengah-tengah audiens membuat dia semakin kesal dan dia pergi ke toilet, namun tiba-tiba ada Leonardo atas perintah dari Simon karena jika tidak diatasi Tom berpotensi merusak karirnya dan reputasi nama besarnya. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan Sally datang ke laboratorium. Dia membantu melihat rekaman di mana dengan kecerdikannya akhirnya mereka berdua berhasil menemukan bagaimana Simon melakukan tes telepati tersebut. Mom, he's not home. He's not answering his phone. Did something happen to him? Sally. Ben, what are you doing here? Shit, Sally. Ternyata sang sukarelawan tersebut merupakan kru dari Simon di mana mereka berdua menggunakan trik jam tangan yang disetting detikannya. Jika saat Simon menunjukkan tepat berada angka 9 dan sukarelawan menunjukkan angka 9. Setelah sukarelawan memilih angka dan di situ ada suara yang muncul di ruangan Simon. Sebagai tanda sukarelawan telah selesai memilih sehingga Simon langsung bisa menebak berapa angka yang dipilih oleh sukarelawan tersebut. Tiba saat pengujian Simon pun diperiksa mulai dari jam tangan, semua rias jari dan seluruh tubuhnya. Tidak ada sebuah impalan atau pakaran. Perlu Anda ketahui pakaran itu adalah ilmu sulap adalah sebuah magnetik ataupun cincin magnet yang bisa saja Simon menggunakan untuk menarik daya atas aksinya tersebut. Di waktu ini kita masih diperlihatkan Tom dengan Leonardo yang masih bergelut dan akhirnya tumbang dan ditinggal begitu saja di toilet oleh Leonardo. Tom pun tetap masih bisa dengan berjalan masuk ke teater dengan kondisi penuh luka. Di mana hal itu sempat Leonardo akan mengusirnya, namun Tom disuruh tetap di sana oleh asistennya Simon. Karena banyak audiens yang menyaksikan Simon bertindak profesional dengan menyambut Tom tamu datang tidak diundang,
Akan tetapi Tom merespon dengan cara yang berbeda juga. Tepat di acara itu ada seorang pria yang sedang diobati, di mana tangannya tadi sudah disugesti oleh Simon untuk tetap tegak dan tidak bisa digerakkan. Namun karena si penonton sudah merasa pegal dan meminta untuk melepaskannya, mana Tom langsung mencelanya kalau pegal diturunin, tidak usah menunggu disuruh orang lain. Saat itulah sugesti dari Simon runtuh, penonton itu langsung duduk, langsung memicu amarah karena telah merusak pertunjukannya. Saat Tom semakin mendekat untuk mengatakan atas ngibulnya tersebut, Simon pun langsung berteriak seakan-akan dia ingin mengeluarkan supernaturalnya, sampai-sampai kacamatanya pun jatuh. Saat Simon semakin berteriak membuat berisik, namun tiba-tiba terjadilah sebuah getaran seperti gempa bumi dan disusul ledakan lampu dan alat elektronik, di mana saat itu membuat penonton panik termasuk si Simon sendiri. Pada saat itulah Simon bertanya, bagaimana bisa kamu melakukannya, dan si Tom pun langsung melemparkan uang koin ke arah Simon. Secara refleks Simon menangkapnya karena memang dia tidak buta, dan Tom pun berkata, dasar kamu palsu. Dan akhirnya karir Simon dan reputasinya tamat oleh dirinya sendiri yang menjadi pertanyaannya. Untuk Anda semua, dari mana gempa bumi bisa terjadi? Masih dipertanyakan, ternyata Tom lah yang bisa menjawab bahwasanya sendiri yang mempunyai kekuatan supernatural asli. Tidak ada bandingannya. Dan dia pun tidak sadarkan diri bahwa terjadinya gempa tadi oleh kemampuan supernatural yang dimiliki oleh Tom. Kalian kaget kan? Tidak disangka ternyata. Semua kejadian dari awal sampai pertengahan dan akhir film dimulai dari ledakan alat elektronik dan ruangan kontrol, lalu ada seekor burung yang menabrak dan tiba-tiba tempat tidurnya yang berantakan. Semua timbul dari alam bawah sadar dari kemampuan Tom sendiri. Yang paling spesialnya adalah sepanjang hidupnya dia mencari persoalan tentang kebenaran supernatural dan alam gaib yang bertentangan hal-hal seperti itu. Ternyata selama ini jawabannya itu berada di dalam dirinya sendiri. Entah bagaimana nasib Simon selanjutnya, yang terpenting dari Red End film ini menimbulkan di akhir endingnya membagongkan. Apakah hal seperti itu ada atau tidak ada di dunia nyata? Wallahu a'lam bishawab. Tamat ending yang membagongkan. Intinya, berobatlah kepada yang ahli, bukan yang tidak pasti. Jika Anda sakit hati, jangan berobat kepada mantan. Berobat kepada yang pasti. Saya admin Red End Film mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus, jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu hiburan yang bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.